Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait optimistis pembangunan program 3 juta rumah dapat terrealisasikan meski ada efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto. Di saat yang sama, Menteri PKP mengungkapkan sudah ada 5 lahan milik BUMN yang berlokasi di Jakarta dan sekitarnya yang strategis untuk dijadikan hunian program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait optimistis pembangunan program 3 juta rumah dapat terrealisasikan meski ada efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto. Marwarar mengatakan program 3 juta rumah tidak hanya sebatas pembangun rumah tetapi juga merenovasi rumah masyarakat di desa, kota, dan pesisir. Adapun untuk membangun 3 juta rumah, pemerintah pun menggandeng swasta dan asosiasi untuk mencapai target pembangunan tersebut. Beberapa asosiasi yang disebutkan terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah tersebut adalah REI, Himpera, Perumnas, Apersi, dan Apernas Jaya. Menteri PKP menekankan program pembangunan 3 juta rumah ini juga harus menguntungkan bagi setiap pihak. Sementara itu, Menteri PKP mengungkapkan sudah ada 5 lahan milik BUMN yang berlokasi di Jakarta dan sekitarnya yang strategis untuk dijadikan hunian program 3 juta rumah. Nantinya lokasi-lokasi tersebut akan dikelompokkan berdasarkan potensinya masing-masing, yakni untuk rumah tapak, rumah vertikal, dan rumah komersil. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, kali ini akan kita ulas terkait dengan program 3 juta rumah, pemirsa, terutama terkait dengan upaya untuk mendorong realisasi dari program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengonfirmasi anggaran kementeriannya dipangkas sebesar 3,66 triliun rupiah pada tahun anggaran 2025. Ia menjelaskan usai efisiensi itu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya tersisa 1,6 triliun rupiah dari semula 5,2 triliun rupiah. Meski demikian, Menteri PKP ini menegaskan bahwa program 3 juta rumah akan tetap berjalan tanpa terganggu oleh adanya efisiensi anggaran yang dilakukan. Dan pemirsa, terkait program 3 juta rumah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan 5 lokasi yang menjadi tempat dibangunnya program 3 juta rumah milik pemerintah. 5 lokasi itu merupakan lahan milik BUMN Perumnas, di mana Direktur Perumnas Budi Sadewa menyebutkan 5 lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulau Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol. Lahan-lahan Perumnas menjadi lahan yang paling banyak digunakan untuk membangun 3 juta rumah, kemudian disusul oleh lahan dari PT KAI. Lebih lanjut, Menteri PKP juga memastikan bahwa program 3 juta rumah akan dikerjakan oleh pengembang terpercaya sehingga masyarakat tidak akan kecewa dengan kualitas rumah subsidi yang dibangun. Maka dari itu pemerintah melalui BUMN akan menjalin sinergi dengan pengusaha besar, UMKM, dan juga pengusaha lokal demi memastikan kualitas rumah yang dibangun untuk masyarakat. Ya, semoga ini masih akan ada banyak lagi lahan-lahan yang akan menjadi target dari program 3 juta rumah, dan juga tadi pengembang terpercaya juga dibutuhkan oleh masyarakat. Dan selanjutnya pemirsa, masih terkait program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo, di mana Kementerian Keuangan ternyata meyakini bahwa program 3 juta rumah dapat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Lantas seperti apa sebetulnya dampak positif dari program 3 juta rumah bagi perekonomian Indonesia? Berikut kami telah rangkum informasinya untuk Anda. Sektor perumahan berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Dengan penggunaan bahan baku lokal yang tinggi, sektor ini diyakini mampu menggerakkan ekonomi dan menciptakan efek berganda dari berbagai industri terkait. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia pun menyebut semua komponen utama dalam pembangunan 3 juta rumah yang berasal dari dalam negeri akan menciptakan efek positif bagi industri, manufaktur, dan perekonomian nasional. Lebih lanjut, Suhasil menekankan pentingnya dukungan finansial dalam ekosistem perumahan nasional. Perbankan sebagai mitra strategis pemerintah memiliki peran penting dalam penyaluran dana pihak ketiga ke sektor perumahan
di mana dana tersebut digunakan untuk kredit konstruksi bagi pengembang serta KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah telah menyiapkan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang telah mendanai pembangunan 1,1 juta unit rumah MBR sejak 2015 hingga 2024. Wakil Menteri Keuangan menambahkan bahwa pemerintah tengah mengkaji cara untuk memperkuat FLPP guna mencapai target 3 juta rumah per tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan IDX Channel. Ya, masih seputar program 3 juta rumah pemirsa, terutama terkait dengan upaya mendorong realisasi dari program tersebut. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus juga Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan juga masyarakat. Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program 3 juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Ya, sementara itu pemirsa, utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi yang juga Ketua Satgas Perumahan, Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan melalui program 3 juta rumah. Tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, sektor perumahan dinilai akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Hasim, program 3 juta rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen domestik sehingga dapat membantu mengatasi masalah oversupply yang dihadapi oleh industri semen dalam negeri. Di sisi lain, pemirsa, ternyata industri keramik nasional juga turut membidik peluang peningkatan utilisasi dari program 3 juta rumah yang digagas pemerintah. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Edi Suyanto mengatakan kehadiran proyek 3 juta rumah ini ternyata menjadi katalis positif bagi pertumbuhan industri keramik nasional. Program tersebut diharapkan juga dapat membantu meningkatkan tingkat utilisasi kapasitas produksi keramik nasional berkisar 10% hingga 15%. Di mana ia menyebut kebutuhan ubin keramik untuk program 3 juta rumah berkisar 110 juta hingga 115 juta meter persegi. Selain ubin keramik, asosiasi juga menilai kehadiran proyek 3 juta rumah juga berpotensi untuk mengerek permintaan untuk genteng keramik dan juga produk sanitari lainnya. Ya, tentunya itu efek berganda yang kita harapkan bisa dihasilkan dari program 3 juta rumah ke berbagai industri. Sementara itu pemirsa, masih seputar program 3 juta rumah, kita bergeser ke sisi industri jasa keuangan, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam hal ini juga menyatakan mendukung penuh program 3 juta rumah. Salah satunya dengan memberikan sejumlah kelonggaran kebijakan untuk pembiayaan sektor perumahan bagi masyarakat. Lantas seperti apa kelonggaran yang diberikan? Berikut informasinya. Otoritas Jasa Keuangan memberikan sejumlah kelonggaran kebijakan untuk pembiayaan sektor perumahan dalam rangka realisasi program 3 juta rumah per tahun yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan setidaknya ada 3 kebijakan yang diterapkan oleh OJK untuk mendukung program tersebut. Kebijakan pertama, OJK menyatakan kualitas kredit kepemilikan rumah dapat dinilai hanya dengan satu pilar, yakni ketepatan pembayaran. Kebijakan ini sesuai dengan peraturan OJK tentang penilaian kualitas aset bank umum. Kebijakan kedua yaitu KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit. Adapun kebijakan ketiga berlaku dalam sisi pendanaan pengembang perumahan, di mana OJK memberikan dukungan melalui pencabutan larangan pemberian kredit pengadaan pengolahan tanah. Kait program itu, OJK memberikan dukungan kepada program pemerintah untuk pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk memiliki rumah. Namun sekaligus juga program ini akan menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan di sektor perumahan dan konstruksi yang juga sangat penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi.
OJK menegaskan berbagai kebijakan tersebut merupakan dukungan untuk program penyediaan rumah bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. OJK menegaskan telah menyiapkan kanal pengaduan untuk menampung keluhan dan pertanyaan masyarakat mengenai proses pengajuan KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, Otoritas Jasa Keuangan memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah untuk menyediakan 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, pemirsa, Mahendra Siregar, yang menyatakan lembaga jasa keuangan telah diberikan keleluasaan untuk mendukung pembiayaan rumah tanpa pemberlakuan pembatasan yang kaku. OJK senantiasa mendorong perbankan agar tetap optimal dalam perannya sebagai salah satu agen pembangunan nasional, termasuk dalam program 3 juta rumah. OJK mengatakan program penyediaan 3 juta rumah memiliki target market yang pasti, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan maksimal penghasilan sebesar 8 juta rupiah per bulan untuk membiayai KPR rumah tapak dan susun dengan jangka waktu hingga 20 tahun. Sementara itu terkait likuiditasnya sendiri, pemirsa, OJK memandang likuiditas perbankan masih memadai untuk mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit seiring implementasi program pembangunan 3 juta rumah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Ray, mengungkapkan per November 2024, rasio alat likuid terhadap non-core deposit sebesar 112,94%, lebih tinggi dibandingkan Oktober lalu di angka 113,64%. Selain itu, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga per November sebesar 25,57%, sedangkan liquidity coverage ratio sebesar 213,07%. Selain itu, OJK juga mengungkapkan bahwa kondisi loan to deposit ratio perbankan ini tercatat sebesar 87,34% dan dinilai masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit untuk mendukung program 3 juta rumah. Adapun perbankan sendiri senantiasa diminta untuk tetap memenuhi manajemen risiko dalam aktivitas operasional perkreditan agar kondisi likuiditas perbankan tetap terjaga. Ya, pemirsa, tentu ini menjadi suatu yang menggembirakan apabila kemudian seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah, kemudian pengembangnya sendiri dan juga industri perbankan, bahkan industri pendukung dari sektor perumahannya, ini bisa bersinergi untuk mendukung realisasi dan juga pencapaian dari program 3 juta rumah, karena memang pada akhirnya yang diharapkan manfaatnya akan besar dirasakan oleh masyarakat, terutama tadi target market dari program 3 juta rumah, yakni masyarakat berpenghasilan rendah ataupun MBR. Sehingga kita harapkan kemudahan-kemudahan juga akan terus diberikan seraya upaya pemerintah untuk kemudian menggenjot program 3 juta rumah agar cepat direalisasikan.